Selamat Selamat pagi, Pak. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Ibu. Baik, Bu, kabarnya, Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu hari ini, Pak? Ad- Ada, Ibu, ada. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Oh, bagus itu. Apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Pak? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Bu. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif kalau menurut saya. Apa yang menjadi tantangan Anda untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya masih kesulitan itu untuk mengendalikan siswa yang suka bicara saat pembelajaran berlangsung. Oh, masih kesulitan ya, Pak. Apa yang Anda Mhm. butuhkan, Pak, untuk mencapai tujuan tersebut itu apa yang Anda butuhkan? Yang saya butuhkan itu sebenarnya strategi, Bu. Jadi strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah, baiklah Pak, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung ya Pak. Mhm. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung Pak. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian Pak? Kalau saya pikir itu karena mereka tidak memahami materi pembelajaran, Bu. Hmm, Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, mungkin itu, Pak. Oh iya, Bu, ya. Jadi saya nanti akan apa? Membeli penjelasannya itu yang lebih menarik lagi, Bu, ya. Mungkin kan untuk kelas Iya, kecil mungkin sambil dipraktekkan dalam game seperti itu mungkin bisa ya, Bu, ya. iya, iya, Pak. Selain itu, kita juga bisa memberikan penguatan yang positif terhadap siswa. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran, Pak. Benar itu, Bu. Bisa itu. Memang tidak semuanya sih anak-anak yang berbicara sendiri di dalam pembelajaran saya itu tidak semuanya, Bu. Berarti nanti bisa, Bu, ya. Saya kasih pujian-pujian, penghargaan kepada siswa-siswa yang mendengarkan dengan baik seperti itu, Bu, ya. Oh Mungkin iya, Pak. apa istirahat dulu atau seperti gimana? Mungkin itu bisa, Bu, ya. Mungkin. Iya. Bagaimana, Bapak? Apakah sudah punya gambarannya? Nah, sudah Bu, ada gambaran ini Bu, berkat Ibu ini. Saya jadi Hmm. bisa connect lagi nih. Oh ya, coba ceritakan kembali, Pak. Tadi kan sudah bisa memecahkan Iya, masalah. Nah, coba diceritakan, direview kembali coba, Pak. iya, tadi kan berarti kan awal kali itu kan saya masih bingung Bu untuk anak-anak yang Ya. bicara sendiri dalam pembelajaran saya. Terus Ibu tadi apa kasih ilustrasi-ilustrasi ternyata oh iya saya itu bisa loh kayak gini jadi saya bisa berpikir lagi tuh ngasih istilahnya ngasih penghargaan ngasih pujian ke anak-anak yang mendengarkan saya dengan baik seperti itu bisa dikasih istirahat dulu atau dikasih keringanan ketika yang lain itu karena saya itu di olahraga bisa juga yang lain itu 3 kali lari keliling lapangan yang mendengarkan saya kasih penghargaan itu cuma 1 kali mungkin bisa Bu seperti itu ya. Oh, iya. Wah, bagus sekali itu, Pak. Ide Bapak, berarti Bapak udah punya ide yang lain ya. Bapak bisa Iya. bisa menerapkannya. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya, Pak. Silakan Anda mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya kemudian hari ya, Pak.
setelah Siap, Bu. mengimplementasikannya. Siap, Bu. Nah, terima kasih juga untuk Ibu. Saya harapannya untuk ke depannya kita masih bisa sharing kolaborasi bersama seperti ini, Bu. Nih. Oh iya, Pak. Ya sama-sama ya, Pak. Nanti saya nunggu hasilnya, nggih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Ibu? Apakah Bapak ada waktu sebentar? Untuk saat ini saya masih kosong, Bu. Ada waktu. Silahkan Ibu duduk dulu. Udah duduk. Kok kelihatannya kok wajahnya pucat, Bu? Nggak seperti Iya, Pak. biasanya. Iya, Pak. Saya bingung, Pak. Sebenarnya saya mau sharing sama Bapak tentang permasalahan siswa saya. Permasalahan saya dalam mengajar siswa saya di kelas 1 SD, Pak. Ada apa, Bu? Kelas 1, Bu? Kelas saya itu untuk 80% nilainya itu di bawah KKM, Pak. Aduh, 80% ya, Bu, ya, di bawah KKM, Bu, ya? Iya, Pak. Padahal saya merasa bahwa saya itu dalam mengajar itu sudah semaksimal mungkin, Pak. Tapi masih ada siswa saya itu yang tidak paham, tidak antusias dalam belajar, kurang motivasi gitu, Pak. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Kira-kira yang membuat anak-anak itu nilainya menjadi rendah di bawah KKM, itu sebenarnya apa ya, Bu, ya? Menurut Ibu itu apa itu yang bikin anak jadi nilainya seperti itu? Kalau itu saya merasa bahwa anak didik saya itu malas dalam belajar, Pak. Dia itu selalu ramai di kelas, padahal sudah saya tegur, tapi selang beberapa waktu ramai kembali gitu murid saya itu. Oh, kira-kira anak-anak tertarik dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas atau tidak, Bu? Kalau saya lihat anak didik saya itu kurang tertarik dalam pembelajaran yang saya ajarkan, kurang berminat gitu, Pak. Pastinya itu kurang. Jadi motivasi belajarnya yang agak kurang ya? Iya, Pak. Motivasi belajarnya agak kurang, Pak. Oh. Biasanya Ibu pakai media apa, Bu, untuk mengajar anak-anak itu, Bu? Biasanya saya pakai modul ajar yang dari kabupaten itu, Pak, untuk mengajar. Dan saya juga kadang mencatatkan materi itu di papan tulis. Oh, jadi ngajarnya cuma pakai itu aja ya, mencatat di papan tulis gitu ya, Bu, ya. Kalau Iya, Pak. selain pakai itu, Bu, pakai apa aja, Bu? Iya, saya itu bingung, Pak. Kira-kira Ibu apa? sudah pernah mencoba pakai metode lain enggak, Bu? Biasanya saya pakai metode diskusi, Pak. Oh, kalau gitu berarti saya tangkap yang tadi Ibu ceritakan itu anak-anak kelas 1 yang jenengan ajar itu nilainya rendah ya, sampai di bawah KKM ya. Iya, Pak. Karena ketika diajar anak-anak itu kurang antusias, Iya, motivasinya rendah gitu iya, ya. Pak. Iya. Gini, menurut Ibu kira-kira ada cara lain tidak agar anak-anak bisa lebih tertarik? Karena kan sebelumnya kurang fokus. Kira-kira Ibu bisa berpikir apa gitu yang cocok untuk ngajar anak-anak biar anak-anak tidak seperti kemarin lagi. Iya, kira-kira kalau menurut saya mungkin pakai proyektor ya, Pak. Pakai video pembelajaran untuk mengajar ya. Nah, itu malah ide bagus, Bu. Ibu ada video dan PPT-nya tidak, Bu? Ada, Pak. Saya ada video dan PPT-nya. Saya punya, saya ada, Pak. Tapi belum saya gunakan. Ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Mungkin dengan oh iya, untuk hal lain saya mungkin bisa menggunakan HP ya, Pak, menggunakan gadget ya, Pak, untuk media pembelajaran. Mungkin saya bisa pakai HP untuk bahan ajar pembelajaran berbasis game ya, Pak, mungkin.
Mantap itu Bu, baru itu malahan. Jadi pembelajaran yang berbasis game ya tadi ya. Ya, Kira-kira dengan apa yang Ibu punya ide tadi itu bisa membantu tidak Bu untuk merubah anak-anak yang dulunya itu tidak fokus, motivasi antusiasnya kurang, itu gimana Bu? Bisa membantu tidak kira-kira Bu? Kalau menurut Ibu itu? kalau menurut saya, ide itu saya kira sangat memotivasi ya Pak, memotivasi anak didik saya untuk tertarik mengikuti pembelajaran saya ajarkan ya Pak. Soalnya kan anak sekarang itu dia itu kecanduan game ya Pak. Dan ketika saya mengajar menggunakan gadget dengan berbasis game, tapi sesuai dengan pembelajaran itu bisa mengalihkan anak didik agar tidak kecanduan game Pak. Menurut saya itu. Oh, gitu ya. Gini Bu, tadi kan kita sudah nih membahas tentang kelas 1 yang antusiasmenya kurang itu. Coba Ibu ceritakan coba detail, kita review kembali nanti apa yang akan Ibu lakukan. Coba kita tata coba gimana Bu? Kedepannya saya akan pakai proyektor mengajarnya untuk menampilkan media PowerPoint, Canva, video pembelajaran, dan nanti agar tidak monoton saya juga dengan selingan menggunakan gadget HP berbasis game untuk mengajar anak didik saya. Oh ya Bu, bagus itu Bu. Jadi Ibu kan bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri, itu Ya, bagus. ya, Tapi ide-ide tadi itu juga perlu dicoba. iya. Kira-kira